Selamat siang, Fahmi. Dan juga Selamat datang buat kalian yang buka video ini. cek Episode dia opening. Ya, sehat tak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita itu alhamdulillah kedatangan tamu yang cukup populer di kalangan kita, yaitu seorang alumni PPI 38 yang beliau akan membagikan kisahnya bahwa PLKJ itu indah. Jadi emang perkenalkan dulu kita Fahmi. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Fahmi Salam. Udah itu aja. Ya, alumni di Madrasah Aliyah angkatan 28, lulusan tahun 2018. Oke. Seperti itu singkatnya. Ya, beliau itu cukup senior saya di organisasi, dan saya tidak akan membahas ke dalam organisasi tersebut. Saya akan membahas tentang pengalaman beliau waktu 2019-18. Berarti 2018. Waktu beliau PLKJ di suatu daerah di daerah Kabupaten Bandung. Ya jadi langsung pokoknya mah saya akan ngebahas tentang PLKJ di. Ngomong-ngomong PLKJ tuh. Saya tidak, makanya saya mengundang Anda supaya saya bisa merasakan apa itu PLKJ. Jadi PLKJ itu yaitu singkatan dari kepanjangan dari pelatihan khidmat Jamiyah yang bertujuannya yaitu seperti bertujuannya itu ngegebrus ke masyarakat. Terus banyaklah melakukan hal-hal yang baik seperti mengajar MI, terus bersosialisasi dengan warga baru, terus mengamalkan apa yang kita dapat dari madrasah. yang intinya sih Intinya intinya bagaimana kita berbaur hidup di masyarakat, latihannya. Ya. Jadi PLKJ itu adalah salah satu tujuan saya masuk pesantren Persatuan Islam. tujuannya tidak tercapai karena tidak PLKJ atau tidak tercapai karena tidak ada PLKJ. Gak tahu alasannya pasti. Ya jadi emang dulu itu waktu semester 1 akhir kelas 9 MTS, emang saya udah dijerumuskan, udah diarahkan gitu sama orang tua itu sekolah nggak dilanjut sekolah tapi lanjut ke pesantren tahfidz Baitur Rahman. Jadi nanti tingkat SMA-nya persamaan paket C. Nah, udah di sana kan tenang aja gitu, pasti ke Mahat Tahfidz, gak bakal kemana-mana. Setelah beberapa minggu kemudian ternyata kuota pendaftaran masuk Mahat Tahfidz penuh, dan saya mau niatkan sekolah ke Seman 1 Padalarang. Cuman karena saya mikir-mikir, kalau di Seman 1 kan saya itu orangnya yang cukup bisa mudah terombang-ambing lah. Terus dan kalau di sekolah umum itu kan kenangannya cuman di sekolah doang gitu, nggak ada PLKJ-nya lah kayaknya gitu. Cuman di sekolah, terus paling di rumah temen kerja kelompok gitu doang gitu. Nah, saya mikir lagi, ya udahlah,
sekolah ke pesantren Persis ke Mambaul Huda. Tahu-taunya di Mambaul Huda pendaftarannya dipersulit oleh saudara sendiri, kakak sendiri. Astagfirullah. Dipersulit. Saya lihat di postingan IG Mas Sanda itu, IG Mas Sanda yaitu IG RGUG Mambaul Huda, ada apa ya, pendaftaran santri baru. Saya nanyain lah ke kakak gitu soal pendaftaran tersebut, kirim lewat WA-nya. Ternyata emang katanya senang, pokoknya bikin saya tenang lah, kalem we gitu. Ada AA pokoknya namanya, kayak ada orang dalam gitu. Udah di sana kalem. Tentunya kan udah berapa bulan kemudian khawatir dong, takutnya apa sih yang dibutuhinnya, apakah butuh fotokopian buat daftar, fotokopian apa-apanya gitu buat registrasi masuk ke di sananya. Tahu-taunya pas saya tanyain itu gak dibales chat saya selama beberapa minggu, kalau gak salah beberapa minggu, beberapa hari. Setelah di sana kakak saya pulang ke rumah, pas nanyain, kumaha ya teh KMH teh butuh naon hungkul ya, butuh ijazah atau naon lah pokoknya buat masuk ke sana gitu pendaftaran. Tahu-tahunya dia bilang udah ke 38 aja. Ulah KMH cina bisi baung, kan lamun di MH mah anak tuh geus aya bayangan tuh ya, anak baung di MH ya setidaknya aya pegangan lah, aya skill gitu tino desain grafis jigana gitu, jigana. Nah, itu memang gak boleh deh, pokoknya maksa gak boleh. Dan dia itu bilang pendaftaran MH itu udah ditutup. Sedih gak sih nungguan teh ditutup telat ya berarti. Itu sih jadi pokoknya mah cenah enggak tong katilu KMH cenah, pokoknya mah katilu 8 we bisa DMH mah baung kieu. Padahal kan gitu sesuai aya rencana gitu sekolah KMH teh deh kieu itu gagal. Dan aduh 7 menit panjang teuing. Namanya tamu lah diasupkeun mawa madrasah batur. Juga mah Disebut nah, jurus. pokoknya mah susah lah masuk ke sana, dipersulit. Dan pada akhirnya daftar ke 38 dengan tujuan yaitu sekolah Persis itu ada PLKJ dan saya mau PLKJ-nya itu. Sih kira-kira apa Mi pengalaman yang paling berkesan nih, pengalaman yang sampai sekarang itu kenangannya itu nggak hilang-hilang gitu pasti PLKJ menurut Apahmi apa? Pengalaman apa aja? Kalau menurut pengalaman pribadi ketika PLKJ itu, tapi sebelum ke PLKJ, kalau di pesantren itu mungkin namanya PLKJ atau ada juga namanya PKKJ, tergantung bahasanya sendiri, PKJS. Namun kalau selain pesantren mungkin di SMK itu juga ada, tapi bukan PLKJ, tapi masuknya mungkin PPL, pelatihan lapangan. Iya, itu masuknya ke pabrik-pabrik PKL, bukan pedagang kaki lima. Nah, sedang di pesantren itu pelatihan khidmat jamiah. Jadi kita itu dikirimkan ke sebuah daerah. Nah, di sana kita berkhidmat dalam jamiah. Yang kita pelajari di pesantren, kan di pesantren kita belajar dakwah, bagaimana bersosial dengan baik. Nah, itu yang kita makan. Dan pengalaman yang mungkin paling berkesan dan mungkin juga semua yang PLKJ terasa itu rasa kekeluargaan saat kita ke sana. Jadi ketika kita ke sana, ya pasti yang pertama gugup, canggung. Namun saat kelamaan di sana mulai terasa kehangatan kekeluargaan antara kita dengan masyarakat di sana.
Kalau waktu itu angkatan saya itu semuanya di satu kelompokan. Mungkin kalau angkatan yang lain dibagi dua kelompok, tapi angkatan saya dijadikan satu kelompok. Dan angkatan saya adalah angkatan pertama yang melakukan khidmat jamiah di Ciwidey. Ciwidey itu indah menurut saya. nggak seperti di sini. Ketika kita melihat ke manapun, maka kita akan melihat tembok dan tembok. Tapi ketika di sana kita melihatnya jauh itu gunung hijau. Makanya di sana itu refreshing yang enak banget. Dan di sana banyak pengalaman-pengalaman yang memang gak akan pernah dapat dilupain. Terutama ketika kita mengajar, karena berkhidmat jamiah di sana itu tugasnya yang pertama berdakwah, mengajar, dan bersosialisasi. Kalau saya dan lagi di sana itu kita dituntut untuk dewasa, nggak seperti anak-anak yang manja. Jujur di sana nggak ada internet, jadi netral. Waktu itu handphone itu mati semuanya, kebenaran nggak ada internet. Dan kalau biasanya di sini nggak ada internet itu rusuh, aduh, kumaha yo WA. Tapi ketika di sana karena rasa kekeluargaan dan tidak memikirkan handphone, game, dan yang lainnya, fokus kepada ngajar, jadwal khutbah, jadwal dakwah. Oh, jadi pengalaman paling berkesan itu rasa kekeluargaannya yang gara-gara gak ada internet, bukan? Ya, salah satunya. Kalaupun ada internet sepertinya nggak akan ngaruh, bakal kalah lah internet. Istilahnya. Dan yang kedua adalah ada apa ya, tempat wisata gratis gitu, pemandangan yang cukup indah ketika lihat keluar dari rumah. Dan jujur saat pertama kali ke sana yang bikin saya ngagebeg nyabak cai dek wudu. Aduh, tiis kieu ieu cai. Aduh. Sarasa di Ciwidey gitu. Da emang Ciwidey mah tiis sebenarnya. Jeung aneh na teh eta cai nah teh dicocokan si cai teh ngucur. Terus pa ieu nah teh dicocokan lamun teh cenah lamun dicocokkan modal. Jadi si cai teh emang murni ti gunung. Mata terus ngalir si cai teh malayan wani nutupan udah. Oke. Dan di sana ieu mah da sanes aib artinya da abong tiis meureun hari pertama teh sok aya nu teu ibak teu da tiis teh nya aya nu kudu cihaneut lah dengaranna ge marak keneh. Kucai haneut kumaha di ditu nyuhna. Nah aya keluarga nyarandak ieu kompor persiap. Jujur dingin pisan di sana. Tapi setelah beberapa lama terbiasa juga dengan air yang dingin, dengan suhu yang dingin, dan dengan ketidakadaan internet. Oke. Impact dari, bukan impact ya, jadi lamun dampak masa negatifnya dampak hasil, berarti hasil dari PLKJ tersebut. Terus apa mi sekarang udah menjadi guru, udah hidup di masyarakat, apa gitu hasil dari PLKJ tersebut? Hasil atau impact yang saya dapatkan itu, dulu itu saya itu pemalu sebenarnya, istilah nama maju ke hareup teh hese. Dan saat PLKJ saat itu untuk mengajar pertamanya memang malu, aduh kumaha ngajar teh, awalnya kumaha. Cuman karena terus menerus akhirnya bisa pede dalam mengajar, berbicara. Kadang baheula mah dina hati teh pikiran teh aduh teu bisa
Tapi sebenarnya mau dilakukan bisa ternyata bisa teh karena terbiasa. Seperti biasa. Nah, infeknya sekarang alhamdulillah biasa ngajar di dunia al jihad. Teh salah satu niat saya setelah lulus aliyah. Saat lulus aliyah teh ngiring teh itikaf di Muhajirin teh. Nah, waktu itu teh 2019 atau 2018 itu ikut itikaf di Muhajirin. Nah, di pas hari terakhir semuanya membuat tujuan hidup, impian ingin menjadi apa, di target. Nah, salah satu impian saya itu adalah itu, ingin mengajar di sebuah diniyah. Dan alhamdulillah terlaksana di diniyah al jihad, walau sebelumnya pernah ngajar di Baitur Rahman itu untuk diniyah. Jadi lebih pada kependidikan ya penjurusnya. Dan di saat PLKJ juga saya mendapat apa ya, memahami istilahnya, dapat ilmu. Jadi ketika kita ke sana kita tidak mengenal siapa mereka. Dan kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka di sini? Iya, mereka di sana PLKJ yang terbaik. Maksudnya mereka, yang dimaksud mereka itu anggota PLKJ atau masyarakat? Ya, masyarakat. Oh, masyarakat. Jadi memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan infeknya masyarakat pun baik kepada kita. Itu menanamkan pada diri saya, jika kita ingin dihargai orang lain, maka hargai orang lain. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Oke, mantap. Itulah pelajaran yang saya ambil dari PLKJ. Yang pertama itu bisa yang asalnya belajar selama beberapa tahun sekolah, akhirnya belajar mengajar di PLKJ dan pada hasilnya puncaknya mengajar orang-orang gitu. Terus yang kedua yaitu itu bisa memahami orang lain lah istilahnya gitu ya. Memahami lingkungan sekitar. Nih ada pesan nih buat yang angkatan kita yang tercinta, angkatan 31 yang tidak dapat jatah PLKJ. Apakah buat pesan buat mereka yang katanya kan PLKJ itu penting gitu, buat latihan untuk hidup bermasyarakat. Nah, apakah tanpa PLKJ angkatan kita bisa mendapatkan hasil yang sama seperti yang di PLKJ? Pasti bisa. Dengan cara bersungguh-sungguh dengan apa yang kita ingin capai. Karena ketika kita bersungguh-sungguh fokus, kita ibaratkan cahaya matahari. Ketika kita fokuskan pada satu titik menggunakan sebuah lensa, maka titik itu akan menjadi terfokus dan dapat membakar sebuah kertas. Maka ketika kita mempunyai suatu tujuan, fokuslah pada tujuan itu, insya Allah tercapai. Pesannya buat angkatan kami gimana? Pesannya anak PLKJ tong pundung. Ya tong pundung beda tuh. Aya PLKJ anu lain. PLKJ orang itu tong pundung. Mungkin di pihak madrasah memikirkan yang lebih baik. Jika PLKJ mungkin ada hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik untuk sekarang tidak PLKJ. Oleh karena itu tong pundung, hargai putusan yang telah diberikan. Dan mungkin bisa jadi karena kita tidak di PLKJ kan, guru-guru asatid di aliyah juga udah, ini mah udah percaya digabung di masyarakat juga, gak usah dilatih juga udah bisa gitu. Nah, Anda juga harus bangga kayaknya seperti itu guru-guru. Gitu. Guru juga udah, ini mah orangnya udah
udah cukup lah, gak usah dilatih lagi di PLKJ kayaknya. Nah, berarti tugasnya kalian adalah membuktikan Nah, apa yang guru pikir. bisa jadi itu ada opini Jangan saya. pernah mengecewakan guru kalian. Walaupun ada yang kecewa. Oke, cukup sekian, cukup lama, alhamdulillah 20 detik dan Menit. ada isinya 20 menit dan alhamdulillah ada isinya, tidak kosong seperti video yang kemarin saya upload. Ditutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.